Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan beribadah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Dia Allah kita yang luar biasa, Dia Allah kita yang dahsyat, Dia Tuhan atas semesta alam. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan.
menyucikan dan melayani kami, sehingga kami boleh merasakan kuasa pujian dan penyembahan itu boleh memberkati kehidupan kami. Roh Kudus, urapi setiap hamba-hambamu yang melayani, urapi segenap sidang jemaatmu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal sampai akhir ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hanya Dia kota benteng kita, hanya Dia gunung batu perlindungan hidup kita. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Mari kita akan pujikan bersama-sama. Kau gunung batu
kami di surga, sekali lagi kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang baru kami lewati. Kami bersyukur untuk setiap hal yang baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang menurut kami tidak baik, Tuhan. Kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kami semua. Tuhan, kami menyatukan iman kami bersama-sama pada saat ini. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Mereka membutuhkan belas kasihan-Mu, Tuhan. Mereka membutuhkan campur tangan, Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan meletakkan tangan pada bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, dan Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna buat mereka. Kami juga berdoa mereka yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan kiranya memberkati setiap apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, sehingga akhirnya mereka berkecukupan dalam segala sesuatu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami, Tuhan. Mereka hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka hidup di zaman yang sungguh berat untuk mereka lalui. Namun kami berdoa biarlah kiranya tangan Tuhan ada atas setiap anak-anak kami. Tuhan akan membimbing tiap langkah-langkah hidup mereka, sehingga mereka akan menjadi terang Tuhan. Mereka akan menjadi cahaya Tuhan. Mereka akan jadi kemuliaannya Tuhan dimanapun mereka berada. Dan setiap apapun yang mereka lakukan dan rencanakan, Tuhan buat berhasil semuanya. Sehingga mereka akan jadi generasi-generasi Yosua yang baru, yang akan membawa terang Tuhan kemanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap sidang jemaat-Mu kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi yang sedang kami jalani, Tuhan. Biar Tuhan menjagai dan melindungi kami semua. Kami juga berdoa untuk setiap program-program yang sudah kami laksanakan dan maupun yang belum kami laksanakan dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan tolong setiap program yang kami susun akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami, staf pastoral, para pengerja, para diaken. Kami berdoa biarlah urapan dan kuasa yang sama diberikan kepada setiap kami, sehingga setiap pengerja, setiap pastoral dan gembala sidang dan setiap diaken akan bekerja sama untuk mencapai setiap misi yang Tuhan sudah berikan buat gembala sidang kami. Dan Tuhan juga akan memakai setiap jemaat untuk berpartisipasi, sehingga akhirnya kami bisa melihat semakin hari semakin jemaat bertumbuh ke arah Engkau Tuhan. Mereka semakin menjadi sama seperti Kristus dalam segala sesuatu. Kami juga berdoa bagi bangsa kami, Tuhan. Bangsa kami memerlukan Tuhan. Tuhan mengetahui kesulitan-kesulitan yang sedang melanda bangsa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan akan tolong bangsa kami melewati pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Tuhan tolong kiranya hikmat Tuhan diberikan kepada para pemimpin kami, dari Presiden Jokowi sampai RW dan RT. Hikmat Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka akan dipakai Tuhan untuk menjadi tangan Tuhan, untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung. Kiranya vaksinasi bisa berlangsung dengan segera, Tuhan. Dan juga kesediaan vaksinnya cukup, Tuhan. Sehingga akhirnya Indonesia seperti yang sudah dicanangkan bisa mencapai herd imun 70% pada bulan Desember nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Kami menyadari mereka adalah pejuang-pejuang kami di benteng terakhir maupun benteng terdepan. Banyak di antara mereka yang sudah meninggal karena melayani kami. Kami berdoa Tuhan menolong tim medis supaya mereka bisa melayani dengan yang terbaik, dan juga mereka dapat dalam keadaan sehat selalu, Tuhan. Kiranya tidak ada lagi para tim medis yang meninggal karena melayani kami, Tuhan. Dan kami juga berdoa biar kiranya bangsa ini semakin hari akan semakin banyak orang-orang yang sembuh dari COVID-19, dan tidak ada lagi kasus baru dalam COVID-19, dan tidak ada lagi kematian di dalam COVID-19, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tolong kami sebagai warga negara Indonesia, Tuhan memberikan kesadaran kepada setiap warga negara Indonesia untuk menjaga protokol kesehatan, bekerja sama dengan pemerintah, sehingga akhirnya kami
bisa menolong pemerintah membawa bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi. Tuhan akan gantikan berlipat kali ganda. Dan bagi mereka yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati mereka sehingga di lain kesempatan mereka bisa memberi buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Seminggu mendatang kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya hari lepas hari Tuhan jagai dan lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini kami semuanya sehat, kami semua dalam perlindungan Tuhan, kami semuanya masih dalam damai sejahtera bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong kami, Tuhan yang akan membimbing kami supaya kami boleh memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih dalam tema yang sama yang diberikan oleh gereja kepada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema, ketika Allah menunda, masihkah semangatmu ada? Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit, situasi yang membuat banyak dari kita sepertinya mempertanyakan, adakah Tuhan itu? Adakah Tuhan mampu untuk menghapus semua sengsara kita, menghapus semua kekhawatiran kita, menghapus semua kecemasan kita di situasi yang sepertinya tidak berubah dari bulan ke bulan dalam sekitar 1,5 tahun ini karena pandemi. Dalam situasi yang seperti ini memaksa kita untuk membuat sebuah pilihan, apa kita akan bersungut atau bersyukur, ataukah kita akan setia atau mundur. Bahkan ada pertanyaan, masihkah kita semangat di dalam kita melayani Tuhan? Dalam keadaan seperti ini, marilah kita sama-sama merenungkan dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Minggu lalu Pak Enaduhu menyampaikan firman Tuhan dari Daniel juga tentang Daniel di Gua Singa. Saya cerita yang lain, tapi masih dalam Daniel. Kita baca Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 30. Saat ini kita belajar dari 3 tokoh hebat, Sadrah, Mesah, dan Abednego, yang memberikan contoh kepada kita semua. Mereka tetap setia, mereka tetap memegang teguh imannya walaupun mereka dalam keadaan yang sulit. Poin yang pertama kita akan lihat Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita tidak akan membaca semuanya, tetapi saya akan menyampaikan perbagian saja, yaitu tentang adanya tantangan dan masalah. Kita tahu semuanya Bapak Ibu, Daniel dalam kisah ini Sadrah, Mesah, dan Abednego mereka berada di dalam negeri di mana mereka dibuang, di negeri orang, di negeri asing. Dan mereka walaupun mendapatkan posisi yang bagus, mereka mendapatkan pelayanan yang bagus karena mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang yang dipercaya karena kepintaran mereka, karena kecakapan mereka. Tetapi namanya di tempat asing, namanya di tempat pembuangan, ada hal-hal yang membuat mereka pun juga rasanya tidak nyaman. Mereka mengalami tekanan, mereka mungkin juga mengalami dipojokkan karena mereka orang buangan. Ya, di sini sesuatu yang lebih membuat mungkin mereka merasa tertekan, adanya peraturan di ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat yang kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum,
dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi ada satu peraturan bahwa semua orang yang diundang, petinggi-petinggi di wilayah itu dan juga mengundang di daerah lain, mereka harus datang. Ketika bunyi-bunyian itu dinaikkan, suara-suara musik dinaikkan, mereka semuanya harus sujud menyembah kepada patung itu. Tidak terkecuali apabila ada yang melanggar, peraturannya adalah mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saya rasa ketika ancaman hidup dan mati seperti ini, semua orang tidak terkecuali akan takut, akan merasa takut mereka. Jadi ketika ada peraturan seperti ini, rupanya tidak demikian dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Oke, kita lihat selanjutnya. Kemudian ayat yang kemudian disampaikan di situ dalam ayat yang ke-5, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan pada Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi semuanya harus sujud, kalau tidak mereka akan dicampakkan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan di sini ayat yang ke-8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Jadi ada sekelompok orang, namanya orang yang berasal dari Kasdim ini, orang-orang Kasdim ini ceritanya melapor mereka kepada raja bahwa ada orang-orang Yahudi yang mereka tidak sujud menyembah kepada patung itu. Jadi marahlah raja, geramlah raja karena merasa peraturannya ini tidak diindahkan, terutama kepada orang-orang yang sudah diberikan kepercayaan, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Masih dalam bagian yang pertama, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, seringkali kita pun juga diperhadapkan dengan hal seperti ini. Situasi sudah sulit, situasi sudah membuat kita mungkin sudah kesulitan gitu ya, sudah kebingungan. Ada orang-orang yang harusnya membantu kita, ada orang-orang yang harusnya mendukung kita, tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita bahwa di sekitar kita tuh ada orang-orang seperti ini yang tidak memberi dukungan, seringkali menjatuhkan kita. Seringkali mereka menjadi orang seperti orang yang mengadu domba kita dengan orang lain. Seperti juga orang-orang yang senangnya ngompor-ngomporin gitu ya. Jadi kita tidak merasa tertolong, kita tidak merasa terbantu, tetapi justru membuat keberadaan mereka ini membuat kita semakin tertekan atau terpojokkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi situasi seperti ini, seringkali kita mempertanyakan kepada Tuhan, ada nggak Tuhan di sekitar kita? Bisa nggak Tuhan menolong saya? Mungkin seperti itu. Namun hal yang luar biasa dalam bagian yang kedua yang dicontohkan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego, pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-22, Bapak Ibu, kita akan lihat. Nah, baru kita akan baca ayat ini. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Suatu pernyataan iman yang luar biasa yang dinyatakan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego di tengah situasi yang sulit bagi mereka, di tengah situasi yang terpojok, di tengah situasi di mana kehidupan mereka diperhadapkan dengan hidup dan mati. Mereka menyatukan satu hal yang luar biasa seperti ini ceritanya, gambarannya ya Bapak Ibu. Tuhan, kalau Tuhan mau tolonglah kami. Kalau Tuhan bisa tolonglah kami. Kalau enggak, kami pun juga tidak akan meninggalkan engkau. Suatu pernyataan yang luar biasa. Pernah enggak Bapak Ibu mengalami situasi seperti ini? Ketika kita dalam situasi yang sulit,
ketika banyak orang meninggalkan iman karena sepertinya situasi tidak berubah. Tetapi Sadrak, Mesah, dan Abednego tetap menyatakan bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka kami akan dilepaskan. Tetapi kalaupun tidak, kami tidak akan meninggalkan Allah kami. Satu pernyataan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendapatkan satu fakta di mana semakin setia, banyak kali justru ujiannya makin besar, ujiannya makin sulit. Tuhan, aku ini loh sudah setia, aku ini sudah melayani Engkau, aku sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan persembahan, sudah terlibat dalam banyak hal. Tetapi kenapa sepertinya permasalahanku tidak berkurang, justru makin bertambah. Sadrak dan Abednego pun juga mengalami yang sama. Mereka setia di tempat pembuangan, mereka tetap mengabdi kepada Tuhan. Tetapi justru tantangannya semakin berat. Tadi dikatakan ketika dalam kemarahannya Raja Nebukadnezar mengatakan apinya dinyalakan atau semakin diperbesar 7 kali lipat, semakin besar. Bahkan dikatakan di sana, disebutkan di sana bahwa orang yang melemparkannya pun langsung mati setelah melemparkan Sadrak, Mesah, dan Abednego. Di situ kita tahu bahwa begitu panasnya api itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering bertanya seperti itu. Kenapa ya Tuhan ya? Sepertinya kok hidupku tidak baik-baik saja. Mengharapkan sesuatu yang baik, tetapi Tuhan mengizinkan justru semakin sulit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi satu hal, contoh yang luar biasa yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego. Tuhan bisa tolong nggak? Bisa. Tuhan bisa melepaskan nggak? Bisa. Tetapi kenapa enggak gitu? Tetapi mereka tetap menyatakan bahwa aku tidak akan menyembah kepada patung yang Tuhanku dirikan itu. Iman yang luar biasa. Walaupun Tuhan sepertinya terlambat menolong, walaupun sepertinya Tuhan tidak menolong, mungkin ya itu yang kita lihat. Sepertinya Tuhan tidak memberikan pengharapan, tetapi mereka tidak meninggalkan iman mereka. Mereka tetap setia sampai akhir. Walaupun pada akhirnya mereka dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Mungkin orang yang melihat di sekitar mereka bersorak, senang, akhirnya ini orang ini masuk juga. Sepertinya Tuhan terlambat memberikan pertolongan. Kita masuk pada bagian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Pada akhirnya mereka memang masuk dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi ketika semua orang berpikir bahwa Tuhan terlambat, ketika semua orang berpikir bahwa Tuhan tidak bisa menolong, justru disitulah Tuhan melakukan hal yang lebih. Bukan saja mereka dibebaskan, tetapi melalui kejadian ini banyak orang melihat, termasuk Raja Nebukadnezar. Loh, itu tadi yang dimasukkan 3, tetapi kenapa sepertinya 4? Bahkan yang satunya wajahnya seperti malaikat, seperti anak dewa gitu ya. Orang lain jadi melihat, mungkin ini nggak dibayangkan sebelumnya. Ya mungkin dilepaskan ya sudah selesai, nggak ada imbasnya apa-apa, mereka selamat ya sudah, berhenti sampai di situ. Tetapi Allah kita mempunyai pemikiran yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Karena kejadian ini Raja Nebukadnezar melihat bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesah, dan Abednego bukanlah Allah yang mati, tetapi Allah yang hadir di setiap permasalahan yang mereka sedang hadapi. Di tengah perapian, Tuhan mereka ada. Mereka melihat, banyak orang di situ melihat, Raja Nebukadnezar melihat. Dan yang terjadi adalah akhirnya mereka selamat. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ada satu peraturan yang dikeluarkan, itu ayat yang ke-29. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego dan akan dipenggal-penggal
dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Dampaknya berbeda, tidak berhenti kepada penyelamatan saja, tetapi bangsa lain dipaksa untuk mengakui bahwa Allahnya Sadrah dan Mesah dan Abednego adalah Allah yang hidup. Dan ayat yang ke-30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesah dan Abednego di wilayah Babel. Kedudukannya sekarang sudah semakin tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar bahwa sepertinya Tuhan terlambat, sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tetaplah setia. Ketika kita setia, kita akan melihat bahwa Tuhan kita, Allah kita, mampu melakukan sesuatu yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Tidak hanya untuk kita, tetapi kemuliaan Tuhan itu dilihat oleh orang lain, dilihat oleh bangsa lain, dilihat oleh orang-orang pembenci kita. Bersabarlah. Jangan mudah putus asa, jangan mudah putus semangat, jangan mudah meninggalkan Tuhan. Sepertinya Tuhan terlambat, sepertinya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan suatu rencana yang indah buat kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta kesembuhan, tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Kita berdoa untuk teman kita yang sakit, kemudian kita mendengar bahwa Tuhan memanggilnya. Tuhan gak dengar nih sepertinya doa saya. Kemudian kita meminta berkat kepada Tuhan, kita meminta Tuhan memberkati pekerjaan kita, pelayanan kita, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang-orang yang di PHK. Karena pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya tutup. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa kita. Ada satu lagu tuh yang saya suka, yang seringkali saya nyanyikan ketika di kantor itu, yang dinyanyikan oleh Laura Story yang berjudul yang judulnya adalah Blessings. Di situ ada satu kata yang saya suka sekali. Itu yang mengatakan bahwa seringkali pencobaan dalam kehidupan kita itu adalah kemurahan Tuhan yang tersamarkan. Kita berdoa untuk berkat, tetapi Tuhan memberikan hujan. Kita berdoa untuk kesembuhan, tapi Tuhan memberikan air mata. Tapi justru di saat-saat seperti itulah Tuhan sedang menyamarkan anugerahnya yang mungkin kita nggak lihat. Tapi pada akhirnya nanti mulut kita akan mengakui kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah hamba, kita adalah anak. Kiranya kita boleh tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, tunduklah kepadanya. Allah adalah Allah yang berdaulat, hidup dan mati kita itu adalah kehendak Tuhan. Jangan mudah putus asa, tetaplah semangat ketika Allah sepertinya menunda. Percayalah, rencananya tetap indah bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh tetap melihat penyertaan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Melalui renungan pada pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menguatkan kami semua. Sepertinya keadaan ini sulit bagi kami, tapi biarlah kami tetap mempercayai Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang hidup, yang akan terus menyertai kami. Tuhan, walaupun seringkali ketika kami berdoa, Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Ajarkan kami Tuhan untuk memahami bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan Yesus hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita, rangkaian ibadah kita dari tadi pujian, kemudian kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, inilah Tuhan kami jemaat-Mu yang sampai hari ini Tuhan kami tetap setia kepadamu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau boleh menjaga iman kami ya Tuhan. Di tengah situasi yang sulit ini kiranya Tuhan akan terus memegang tangan kami supaya kami tidak jatuh.
Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sekarang ini Tuhan sedang mengalami permasalahan. Tuhan Yesus yang kiranya akan menolong kami, mengeluarkan kami dari setiap permasalahan kami ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan buat jemaat-Mu yang bekerja, jemaat-Mu yang berusaha. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Yang mereka masih sekolah, yang mereka masih kuliah, Tuhan juga akan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Kiranya damai sejahtera penyertaan Tuhan boleh melingkupi semua jemaat di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman dapat dilihat di multimedia.